Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rifki Sandrian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rekursif dalam pemrograman. Pertama-tama, apa itu rekursif? Rekursif adalah sebuah teknik di mana sebuah fungsi bisa memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, kita tidak langsung menyelesaikan masalah besar sekaligus. Namun, kita pecah dulu masalah besar tersebut menjadi masalah-masalah kecil yang bentuknya mirip dengan masalah awal. Kalau kita ibaratkan, rekursif itu seperti menuruni tangga. Kita tidak bisa langsung lompat dari atas ke bawah. Namun, kita harus turun satu persatu menuruni tangga sampai dasar. Nah, dalam rekursif, masalah besar itu diturunkan menjadi masalah lebih kecil, sampai akhirnya tidak bisa dipecahkan lagi. Titik berhenti dari teks rekursif, titik berhenti dari rekursif adalah best case. Sebuah algoritma yang menerapkan konsep rekursif disebut sebagai algoritma rekursif. Contoh lain dari rekursif adalah binary search. Binary search digunakan untuk mencari nilai dalam data yang sudah terurut. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, kita ambil elemen tengah. Jika nilai yang kita cari lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke sisi kiri. Jika lebih besar, pencarian dilanjutkan ke sisi kanan. Proses ini dilakukan secara berulang atau rekursif sampai nilai ditemukan atau sampai tidak ada elemen yang tersisa. Dengan cara ini, pencarian jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita harus mengecek satu persatu dari awal hingga akhir. Contoh algoritma rekursif yang pertama adalah algoritma pencarian biner. Nilai yang dicari kurang dari nilai elemen pada indeks tengah narik. Dilakukan kedua jika nilai yang dicari lebih dari nilai elemen pada indeks di tengah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa rekursif adalah teknik pemrograman yang membuat masalah besar bisa dipecah menjadi masalah kecil yang lebih sederhana atau lebih mudah dikerjakan. Rekursif sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan yang punya pola berulang seperti faktorial, deret Fibonacci, pencarian biner, hingga struktur data pohon. Namun, harus diingat, setiap rekursif wajib punya best case atau batasan. Tanpa base case, fungsi atau rekursif akan memanggil dirinya terus-menerus dan akhirnya pemrograman akan error. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Baim Sentosa dengan NIM 12450111311. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan TIP dengan angkatan 24. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya sebelumnya, Nabil. Di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh algoritma rekursif. Di sini terdapat algoritma UEC-DIDES yang digunakan untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Jadi di sini di slide tersebut ada penjelasan perhitungan berhenti jika bilangan besar habis dibagi bilangan kecil atau hasil baginya sama dengan 0. Jadi cara kerjanya adalah jika bilangan besar habis dibagi dengan bilangan kecil, maka bilangan kecil itulah FPB-nya. Dan jika tidak habis, maka kita ulangi prosesnya dengan bilangan kecil dan sisa hasil baginya. Dengan rekursif, proses ini menjadi sederhana. Fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang semakin kecil sampai akhirnya mencapai base case, yaitu ketika sisa bagi sama dengan 0. Algoritma ini adalah contoh klasik bagaimana rekursif memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil secara bertahap. Selanjutnya, struktur data rekursif. Jadi pada slide terdapat penjelasan serupa dengan simpul struktur data pohon yang dapat dianggap sebagai simpul akar pohon yang lebih kecil.
Jadi eh, struktur data rekursif terutama pada pohon atau tree. Struktur data pohon memiliki simpul akar atau root yang terhubung dengan simpul-simpul anak. Menariknya, setiap simpul anak itu sendiri bisa dianggap sebagai pohon kecil. Inilah yang disebut sifat rekursif pada struktur data karena bentuknya berulang dan banyak algoritma pohon seperti pencarian, traversal, atau manipulasi simpul lebih mudah ditulis dengan rekursif. Konsep ini membuat struktur data pohon jauh lebih sederhana untuk dipahami. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis rekursif. Yang pertama di sini ada direct recursion, yaitu fungsi langsung memanggil dirinya sendiri. Eh, Fungsi direct recursion ini terjadi ketika sebuah fungsi langsung memanggil dirinya sendiri di dalam tubuhnya. Contoh di sini ada, kami memasukkan contoh, if n sama dengan 1, return 1. Di situ menjadi base case-nya. Habis itu pada baris bawahnya lagi return n kali faktorial n dikurang 1. Di sini recursive case-nya. Di sini jelas terlihat bahwa fungsi faktorial memanggil dirinya sendiri secara langsung. Jadi di sini jika n sama dengan 1, maka fungsi akan berhenti. Dan jika n lebih dari 1, fungsi terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil di sini. Return n kali faktorial n dikurangkan 1. Hasilnya, hasil dari ini akhirnya adalah perkalian berantai sampai mencapai 1. Direct recursion adalah bentuk rekursi paling dasar dan paling sederhana yang sering digunakan. Namun penting untuk selalu menyiapkan base case agar program tidak berjalan tanpa henti. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Dimas Baen Sentosa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifai Firmansyah. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga, jenis-jenis rekursif. Yang ketiga yaitu tail recursion, yang mana pemanggilan rekursif itu terjadi di bagian akhir fungsi dan tidak ada lagi pemanggilan selanjutnya. Untuk baris kodenya seperti ini: integer, tail sum, integer n, integer total. Lalu jika nilai n-nya sama dengan 0, kita return total. Nah, jika tidak, return tail sum lagi, variabel tail sum. Nah, n-nya dikurang 1, lalu total yang ada ditambah dengan n. Nah, untuk contoh gambarannya seperti ini. Jika n-nya kita bikin adalah 3, nah, karena 3 itu karena di sini bukan 0, n-nya bukan 0. Nah, kita return tail sum n dikurang 1, yang mana 3 dikurang 1, yang mana 3 dikurang 1, lalu total ditambah n. Karena total yang ini masih 0 ya, belum ada nilai, masih totalnya masih 0. Ditambah dengan n yang tadi 3. Jadi 0 ditambah 3. Nah, jadi kita dapatlah di sini tuh n-nya itu 2, totalnya itu 3. Nah, karena n-nya di sini, karena n-nya masih bukan 0, masih 2, kita return lagi tail sum n kurang 1, total ditambah n. Nah, n kurang 1 yang mana n-nya tadi 2, 2 dikurang 1, lalu totalnya tadi udah menjadi 3, lalu 3 ditambah n. 3 total ditambah n, jadi n-nya 2, jadi 3 tambah 2. Dapatlah n-nya itu 1, totalnya itu 5. Nah, dapat totalnya 5. Nah, karena di sini n-nya masih 1, bukan 0, kita return lagi tail sum n kurang 1, total tambah n. N-nya itu 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu di sini totalnya 5. 5 ditambah n.
n yang mana n itu 1, yaitu 6. Jadi kita dapat n-nya itu 0, totalnya itu 6. Nah, karena di sini jika n-nya udah 0, yang mana ini n-nya 0, nah, return total. Totalnya 6. Jadi, untuk return nanti tampilnya adalah total. Jadi, totalnya nanti 6. Nah, seperti itu untuk recursive jenis tail recursion. Untuk yang selanjutnya, recursive non-tail recursion, yang mana pemanggilan rekursif bukan di akhir. Jadi, masih ada operasi setelahnya. Dan kodenya seperti ini, integer, variable non-tail sum, integer n. Jika n yang sama dengan 0, return 0. Jika tidak, return n tambah non-tail sum n kurang 1. Nah, langsung saja kita untuk contoh, kita bikin contohnya untuk perumpamannya. Kita gunakan n-nya 3 seperti tadi. N-nya sama dengan 3. Nah, di sini jika n-nya bukan 0, maka dia n ditambah non-tail sum n dikurang 1. N-nya tadi 3, ditambah ini non-tail sum ini kita panggil lagi variabelnya. Terus n dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1, yaitu 2. Nah, lalu karena sudah dapat n-nya itu 2, kita lanjutin lagi. Kita cari lagi yang mana karena di sini n-nya masih bukan 0, kita return n ditambah non-tail sum sama dengan n kurang 1, dalam kurung n kurang 1. Nah, untuk nilai n yang 3 di awal tadi kita simpan, karena pada jenis non-tail recursion itu dia menyimpan nilai n yang pertama, lalu kita tambah 2, ditambah 2 itu nilai n tadi, yang mana n ini 2, ditambah non-tail sum-nya n dikurang 1, yang mana n-nya udah menjadi 2 dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1. Nah, karena n-nya kita sudah dapat itu 1, n-nya itu 2 dikurang 1, jadi n-nya itu 1. Yang ini n itu 1. Nah, untuk yang n yang 2 ini kita simpan lagi. 3 ditambah 2, ini sudah tersimpan. Lalu karena n-nya 1 tadi bukan 0, jadi kita return lagi n ditambah non-tail sum n kurang 1. Jadi n-nya 1 ditambah 1 ditambah lagi n yang ini nih, dengan ini ditambah non-tail sum n kurang 1. Jadi tambah 1 dikurang 1. Nah, ini nih kita dapat 0. Jadi karena sudah dapat seperti ini, 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0. Karena sudah dapat n-nya 0, maka return 0, yang mana 0-nya ini jika ditambahkan sama dengan 6. 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, perbedaan antara non-tail sum sama non-tail recursion sama tail recursion itu berada pada operasinya, yang mana non-tail recursion ini masih ada operasi setelahnya, dan juga dia menyimpan nilai n yang dari awal, sehingga itu menjadi kekurangan yang mana dapat membuat penuh memori. Baik, saya Muhammad Zaki Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus sederhana rekursif. Sekarang kita bisa lihat di sini kita memiliki contoh sederhana dari rekursif, yaitu faktorial. Jadi misalnya kita punya n minus 1 saya ulangi. Jadi semisalnya kita punya n faktorial, ya, n faktorial sama dengan n, terus kemudian dia bakal dikali dengan jumlah
n-nya ini dikurangin dengan 1. Kemudian bakal dikali lagi dengan jumlah n-nya lagi, tetapi dikurang 2. Dan begitupun seterusnya hingga fungsi hingga dia menjadi 1. Nah, di rekursif ini fungsi itu akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai faktorialnya itu sendiri. Kita misal menggunakan contoh deh. Misalnya kita mempunyai faktorial 5. Dia akan panggil faktorial 4, lalu faktorial 3, terus begitu hingga dia memanggil faktorial 1, hingga dia menyentuh angka 1. Jadi di sini kita misal punya 5 nih. 5 sama dengan 5 dikali dengan 4. 5 dikurang 1 yaitu kan 4. Ya. 5 berarti dikali dengan 4. Kemudian dikali lagi dengan 5 dikurang 2 yaitu 3. Kemudian dikali lagi 5 dikurang dengan 3 yaitu 2 faktorial. Kemudian dikalilah sekali lagi hingga dia menyentuh angka 1. Begitulah konsep dari rekursif itu sendiri. Jadi gambarannya, konsep sederhananya itu kita ibaratnya memecah masalah yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil. Oke, lanjut. Kemudian kelebihan dan kekurangan rekursif itu apa? Kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan, kita bahas kelebihan dulu deh. Kalau bicara soal kelebihan rekursif, ya kodenya biasanya jadi lebih ringkas dan kelihatan lebih elegan. Apalagi kalau kita ngerjain masalah yang punya pola berulang kayak divide and conquer. Misalnya tuh kayak quick sort atau merge sort. Rekursif juga cocok banget buat struktur data kayak pohon atau graf ya. Tapi rekursif juga punya lumayan banyak kekurangannya. Dia tuh butuh memori yang lebih besar karena tiap pemanggilan fungsi disimpan di stack. Kadang juga bisa lebih lambat dibanding cara iterasi biasa ya. Nah, yang paling berbahaya kalau kita lupa bikin base case-nya. Itu bisa terjadi error stack overflow karena numpuk. Terus kalau ada bug biasanya agak ribet juga ngelacaknya, susah untuk mengetahui di mana letak bug ya. Terakhir, kesimpulan dari video kali ini yaitu, jadi simpulannya rekursif itu sebuah teknik pemrograman di mana fungsi bisa memanggil dirinya sendiri. Konsep pentingnya selalu ada 2, yaitu base case sebagai batasan dan recursive case buat memanggil ulang. Rekursif ini juga sebenarnya memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang punya pola berulang atau bercabang kayak algoritma pencarian, pengurutan struktur data pohon, bahkan tuh backtracking. Jadi meskipun ada kelebihan dan kekurangannya, rekursif ini tetap jadi sebuah teknik metode yang termasuk penting yang sering banget dipakai atau diaplikasikan oleh pemrograman maksudnya.